Donald J. Trump will be the 47th President of the United States of America. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Inilah rahasia kemenangan Donald Trump. Joe Biden dan Kamala Harris mengakui kekalahan Demokrat dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2024. Mereka telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump dan J.D. Vance yang akan memimpin Amerika dari Gedung Putih. Namun dalam pidatonya, Kamala Harris yang dikalahkan Trump dalam perebutan kursi presiden ke-47 Amerika Serikat menyisipkan nada pesimismenya atas masa depan Amerika. Ini tentu saja ungkapan kekecewaannya yang dibalut retorika seolah hendak menghibur para pendukungnya yang terkejut dan tidak percaya. Saya tahu banyak orang yang merasa kita sedang memasuki masa gelap. Tapi demi kebaikan kita, saya berharap itu tidak terjadi, kata Kamala Harris dalam pidato singkatnya Kamis pagi 7 November waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan Kamala Harris dan Tom Bots kali ini memang cukup telak. Senat, DPR, Electoral College Vote, dan Popular Vote diborong semuanya oleh kubu Republik. Banyak kaum liberalis dan pendukung Demokrat masih belum percaya atas hasil yang sangat buruk kali ini. Mereka terlanjur percaya pada survei-survei sebelumnya yang mengunggulkan Kamala Harris. Media arus utama Amerika, terutama jaringan televisi besar seperti MSNBC, CNN, CBS, ABC, NBC News selalu menarasikan keunggulan Kamala Harris dan Tom Walz. Para komentator di stasiun televisi pun kerap menyerang Donald Trump untuk semua retorika dan pandangan serta arah kebijakan politiknya. Permusuhan Trump dengan media-media besar Amerika memang sudah berlangsung lama. Pada akhirnya, Trump lebih percaya pada kekuatan sosial media untuk menjangkau dan mempengaruhi audiens. Ia bahkan menciptakan truth social medium mirip Twitter yang cukup populer di kalangan pendukungnya. Ini satu di antara kunci kesuksesan Donald Trump memenangkan pertempuran lewat kampanye media sosialnya yang sangat masif dan efektif. Trump juga lebih percaya pada pengaruh para influencer perseorangan yang memiliki penggemar fanatik dengan jangkauan yang sangat luas dan mendalam. Joe Rogan, seorang podcaster paling berpengaruh di Amerika Serikat, di babak akhir mengendorse Trump karena kesamaan pandangan politik mereka. Sebelumnya, Tucker Carlson, jurnalis kawakan dan pembawa acara populer Tucker Carlson Tonight Show televisi Fox News, menyatakan dukungannya untuk Trump. Dukungan paling dahsyat tentu saja datang dari Elon Musk, pemilik platform microblogging X yang sebelumnya bernama Twitter, dan dia telah borong dengan harga fantastis. Apalagi kunci keunggulan Donald Trump di kontestasi politik paling sangar di Amerika yang nyaris merenggut nyawa tokoh eksentrik ini. Analis Wall Street Charles Ortel memberikan 3 faktor utama di balik kemenangan Donald Trump J.D. Vance. Pertama adalah kegagalan kebijakan ekonomi di bawah Joe Biden. Kerap kali kebijakan ekonomi pemerintahan Demokrat ini dijuluki sebagai Bidenomics. Orang Amerika memilih memikirkan kesejahteraan dan prospek ekonomi mereka terlebih dahulu, kata Ortel kepada media Sputnik dari Rusia. Satu-satunya penerima manfaat dari pemerintahan Biden-Harris adalah para donor dan orang dalam politik yang memiliki koneksi, bebernya. Upah pekerja di sektor swasta merosot karena dikenai pajak ditambah inflasi yang sangat tinggi. Semua hal terasa mahal di bawah pemerintahan Joe Biden, Kamala Harris. Kedua, kriminalitas merajalela di kota-kota besar dan tidak terlihat usaha serius untuk mencegah maupun mengatasinya. Di era Biden bahkan ada kebijakan khusus untuk membiarkan kriminalitas atau pencurian yang nilai barangnya di bawah angka tertentu. Mengenai kebijakan kontrol perbatasan, Joe Biden dan Kamala Harris menggunakan pendekatan yang lebih terbuka. Ini yang menyebabkan arus migran terutama dari selatan mengalir seperti putus dan terus bergelombang. Problem sebagai dampak membanjirnya imigran ke Amerika ini semakin terasa dan mempengaruhi kenyamanan yang selama ini dinikmati warga Amerika umumnya.
Ketiga, Kamala Harris dan Demokrat mengglorifikasi dukungan para selebriti yang sebagian memiliki cacat moral, terutama bersangkutan dengan skandal musisi penyanyi Pop Diddy dan circle-nya di Hollywood. Selebihnya, Kamala dan Walz tidak mampu menampilkan dirinya otentik, sulit lepas dari bayang-bayang Joe Biden yang lemah dan buruk saat berkomunikasi dengan publik. Sebaliknya, Donald Trump membangun tim impian yang beragam dari para sosok-sosok yang otentik, sementara Trump sendiri adalah seorang pemimpin dan penjual yang sangat ulung. Di babak-babak terakhir, tampak dari bagaimana Trump muncul sebagai troller hebat ketika mampu memaksimalkan retorika Joe Biden yang menyebut pendukungnya adalah sampah. Begitu pula retorika tidak terkontrol Joe Biden yang akan menepok pantat para pendukung Trump saking gemasnya. Kesalahan beruntun itu tidak tertolong lagi, meski Gedung Putih berusaha sangat keras meluruskan konteksnya. Trump dengan cepat menggunakan retorika Joe Biden yang menyerang itu lewat parodi saat ia mengemudikan truk sampah. Sebuah sarkas yang sangat berhasil dan memukau siapapun. Penampilan lugas Trump ini yang kemungkinan mengubah persepsi pemilih kelompok Afro, Hispanik, Latinos, dan kaum perempuan. Kelompok ini tadinya secara demografis sudah dianggap lumbung suara Demokrat, namun kali ini berhasil diruntuhkan oleh kubu Trump fans. Charles Ortel juga meyakini kubu Demokrat mencoba mencurangi pemilihan 2024 dengan berbagai cara, tapi pendukung Trump terlalu besar untuk dicurangi. Ortel yakin perilaku buruk Demokrat hanya dapat terungkap sepenuhnya setelah Trump menyusun kabinetnya di posisi-posisi penting. Karena dari awal publik mengetahui Trump akan fokus pada persoalan-persoalan domestik, maka dipastikan pekerjaan Trump setelah dilantik 20 Januari 2025 adalah bersih-bersih rumah. Bagian terbesar problem ekonomi Amerika adalah aktor pemerintah yang sangat besar dan tidak efektif yang akan segera diberi diet ketat, kata Ortel. Di sini, Elon Musk dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya akan mainkan peran kunci lanjutnya. Trump sudah menyatakan ia akan beri posisi penting kepada Elon Musk di pemerintahannya. Robert F. Kennedy Jr. telah nengrat Demokrat yang menyeberang ke kubu Trump kemungkinan juga akan mendapat tugas penting untuk mereformasi sektor kesehatan. Menurut Ortel, perawatan kesehatan di bawah Biden dan Kamala dinilai sangat mahal, merugikan semua orang Amerika, dan memperkaya para aktor korup di sektor ini. Joe Biden, Kamala Harris di pemerintahannya meneruskan apa yang disebut sebagai Obamacare, skema perawatan kesehatan peninggalan era Presiden Barack Obama. Dalam kontestasi politik Amerika, banyak yang mencurigai klan Obama sangat berperan dan bahkan akan sangat berpengaruh kuat terhadap Kamala Harris jika ia berkuasa. Di sektor pendidikan, pemerintahan Trump juga perlu menurunkan biaya pendidikan dan menyingkirkan indoktrinasi politik di dunia akademis ini. Prediksi yang mengejutkan dari Charles Ortel ini, Trump kemungkinan akan mengincar banyak badan amal yang diduga korup ke pengadilan. Sebuah agenda yang sudah lama tertunda. Satu di antara yang berpeluang disapu Trump pertama adalah Clinton Foundation yang dicurigai mengumpulkan dana ilegal juga untuk tujuan ilegal. Yayasan itu didirikan keluarga Bill dan Hillary Clinton, seteru Donald Trump. Hillary Clinton dikalahkan Trump pada pemilu 2016. Hillary Clinton saat itu menyerang Trump sekaligus menghantam Vladimir Putin karena Rusia disebutnya mempengaruhi pemilu Amerika Serikat dengan mengendorse Donald Trump. Begitu Trump memulihkan kepercayaan pada Departemen Kehakiman dan cabang pemerintahan yudikatif, triliunan dolar dalam bentuk modal investasi diyakini akan mengalir kembali ke Amerika. Banyak lapangan pekerjaan berharga di sektor swasta akan tercipta oleh para pengusaha dan inovator tangguh seperti Elon Musk dan lain-lain. David Sachs, seorang influencer dan konsultan politik mengemukakan, hasil pemilu Amerika kali ini meruntuhkan sikap dan pandangan media arus utama konvensional. Menurutnya, kemenangan Trump menjadi pengingat atas semua drama yang dibuat-buat dan retorika yang terlalu panas serta politik yang berputar-putar di seputar isu belaka. Trump menurutnya berhasil menjalankan kampanye substantif berdasarkan isu-isu seperti masalah perbatasan, inflasi, kejahatan, dan soal perang. Sementara Kamala Harris berkampanye dengan aura dukungan dari para selebriti, caci maki, berita bohong, dan bahasa basi demokrasi. Kamala Harris menurutnya tidak mempertahankan catatan pemerintahan Biden-Harris atau mengatakan apa yang akan dilakukan berbeda dari sebelumnya. Ketika dia berbicara tentang isu-isu tertentu, isu-isu tersebut seringkali dicuri dari ide Donald Trump. Misalnya tentang pengurangan pajak anak, tidak ada pajak atas tip, serta dana untuk penanganan perbatasan.
Pada satu isu yang menguntungkan Demokrat yaitu aborsi, Trump dengan cekatan mengatasi isu tersebut dengan menolak larangan secara nasional. Ia menghapus bahasa yang bermasalah dari isu itu dari platform Partai Republik atau yang juga kerap disebut sebagai Grand Old Party atau GOP. Harris menuntaskan isu tersebut dengan terang-terangan berbohong tentang posisi Trump dan menunjukkan ekstremisme partainya sendiri. Sementara Trump memperluas agendanya dengan slogan MAHA atau Make America Health Again dan efisiensi di sektor pemerintahan. Harris mengakhiri kampanye tiruannya dengan menjelek-jelekan lawannya, mengglorifikasi Madison Square Garden adalah konvensi Nazi seperti berpuluh tahun lokasi yang pernah dipakai untuk pertemuan akbar pendukung Nazi. David Sachs mengingatkan, pemilih umumnya ingin tahu bagaimana seorang kandidat akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik di masa depan. Selebihnya, pemilih telah belajar untuk mengabaikan kandidat yang hanya muncul untuk menciptakan kegaduhan belaka. Di antara deretan masalah ini, menurut David Sachs, Donald Trump adalah kandidat yang berbicara langsung tentang kekhawatiran pemilih. Retorikanya membumi dan efeknya sejalan dengan exit poll yang dilakukan Edison Research yang menunjukkan 71% pemilih tidak puas dan marah dengan pemerintahan Joe Biden Kamala Harris. Tribuners, mayoritas rakyat Amerika telah memutuskan Donald J. Trump dan Senator J.D. Vance adalah pemimpin mereka hingga 2029. Trump menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat di usia 78 tahun dan ia akan menggantikan Joe Biden yang kini umurnya 81 tahun. Trump memenangi kembali pertarungan yang kali ini lebih dahsyat dan mematikan ketika Donald Trump nyaris tewas di tangan seorang penyerang fanatik. Sebuah era baru kembali akan dihadapi Amerika Serikat yang mungkin sekali efek kebijakan Trump akan berdampak signifikan bagi dunia. Prediction is Donald J. Trump will be the 47th President of the United States of America. Okay? All right, God bless you all and God bless America.